Mulai pelajaran ke baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita membaca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pegangan anak kita absensi terlebih dahulu. Saudara Dio, Hadir Pak. Saudara Ferdi, Hadir Pak. Fadil, Hadir Pak. Eki, Hadir Pak. kemudian siapa yang kita masuk? Ini. Nihil. Hadir Pak. Oke, berarti kelas ini rajin ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran mengenai sifat Allah. Nah, ada yang tahu apa sifat Allah itu? Coba satu orang, Dio. Sifat Allah. Sifat Allah. Nah, yang lain? Wajib tidak bako. Nah, baik, benar yang dikatakan Fadil tadi. Sifat Allah. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu ada wajib. Kemudian yang kedua itu ada mustahil. Nah, yang ketiga itu ada jaiz. Nah, sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat wajib Allah adalah sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Nah, jadi sifat ini khusus buat Allah. Makhluk tidak ada sifat tersebut. Nah, kemudian untuk sifat mustahil, pengertiannya yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Ta'ala yang sempurna. Artinya ini adalah kebalikan dari sifat wajib tadi. Kalau sifat wajib tadi itu adalah sifat yang harus dimiliki Allah. Kalau sifat mustahil ini adalah berbalikannya atau antonimnya. Kemudian sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini adalah sifat yang mungkin boleh atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Bisa juga ini adalah sifat kebebasan Allah. Artinya kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, kemudian ada dalilnya. Kelihatan ya, nah, ini bacanya yaitu fi'lu kulli mungkin au tauku, yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Oke, untuk pengertiannya sudah selesai. Kemudian sifat wajib. Nah, ada berapa sih sifat wajib Allah Subhanahu wa taala? Nah, sifat wajib Allah ini harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaannya. Sifat wajib Allah itu ada 20. Ada yang tahu salah satunya
Qiyamum bi nafsihi, kemudian wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kemudian qadiran, muridan, aliman, hayat, sami, basiran, dan mutakaliman. Nah, di sini wujud yang pertama ya, sifat wajib Allah itu wujud, itu artinya ada, tidak itu terdahulu, bakoh artinya kekal, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk yang lain. Yang binafsihi itu berdiri sendiri, kemudian wahdaniyah itu tunggal atau satu, qudrat artinya berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui dan lain sebagainya boleh dilihat di handphone masing-masing yang sudah Bapak kirimkan. Nah, kemudian sifat wajib Allah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat ma'ani, dan yang terakhir itu ada sifat ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah itu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Kalau sifat salbiyah itu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kemudian ma'ani yaitu sifat yang pasti ada zat Allah dan ada juga pada manusia. Kalau sifat ma'ani ini bersifat kekal pada Allah Subhanahu wa taala, namun kebalikan dari manusia. Kalau manusia itu ada batasnya, contohnya kalau Allah itu hidup, kita juga hidup, namun Allah itu kekal. Kalau kita itu pasti akan mati. Nah, itu. Kemudian sifat ma'ani yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah itu bersifat demikian. Oke, itu untuk sifat wajib Allah. Kemudian kalau sifat jaiz itu sudah Bapak kirimkan. Nah, selanjutnya yaitu sifat jaiz. Jaiz itu sifat kebebasan, yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan semesta. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bisa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai kehendaknya. Oke. Nah, kenapa kita harus mengenal sifat-sifat Allah ini? Yang pertama itu mengenal sifat-sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi, derajatnya paling agung, karena mulia ilmu dilihat dari mulia sesuatu yang dipelajari. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengaguminya, juga semakin kuat ikhlas dalam beramal. Kemudian poin yang ketiga itu ada Allah menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluk. Nah, inilah bentuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ya. Jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. Semoga apa yang bisa Bapak sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, nah tugas di rumah itu sudah Bapak share ke grup ya. Silahkan kalian cari fenomena alam dan jelaskan mengapa fenomena alam itu bisa terjadi dan sifat apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan fenomena tersebut. Baik. Sepertinya sudah sangat lapar ya karena hari terlalu panas. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.